Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti Fitriandayani, NPM 216700026. Di sini saya akan mempresentasikan proyek saya yang berjudul Sistem Informasi Berbasis Website pada Kecamatan Meranggen. Selanjutnya yaitu ada ide sistem. Sistem informasi berbasis web pada Kecamatan Meranggen ini bisa mencakup berbagai fitur. Contohnya seperti informasi profil kecamatan, pelayanan administrasi publik, pariwisata budaya, laporan pengaduan masyarakat, berita, pengumuman, peta administrasi, dan lain-lain. Dengan menggabungkan fitur-fitur ini, sistem informasi berbasis web dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat, memberikan layanan yang lebih baik, dan memperkuat koneksi antar warga di Kecamatan Meranggen. Selanjutnya yaitu ada alasan pemilihan konsep. Yang pertama yaitu aksesibilitas. Sebuah situs web yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja, memungkinkan warga untuk mendapatkan informasi atau contohnya mengakses layanan tanpa harus datang ke kantor kecamatan tersebut. Yang kedua yaitu efisiensi administrasi. Dengan sistem ini, administrasi dapat menjadi lebih efisien dengan mengurangi antrian dan proses waktu untuk layanan administrasi, karena banyak proses yang dapat dilakukan secara online. Yang ketiga yaitu transparansi. Situs web dapat digunakan untuk menyampaikan informasi secara transparan kepada masyarakat, termasuk anggaran publik, kebijakan masyarakat, kebijakan pemerintah, dan laporan kinerja. Alasan yang keempat yaitu peningkatan keterlibatan masyarakat. Dengan adanya forum diskusi, fitur laporan masyarakat, dan interaksi sosial, sistem ini dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan kecamatan. Yang kelima yaitu promosi pariwisata dan ekonomi lokal. Melalui fitur promosi wisata dan budaya, situs web ini dapat membantu meningkatkan kunjungan wisatawan dan promosi produk lokal, yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Meranggen. Selanjutnya ada studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan mereview beberapa jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, sehingga menghasilkan suatu referensi yang bermanfaat. Studi pustaka yang pertama berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Kependudukan Berbasis Web pada Desa Talanangka, Kecamatan Lembak. Kesimpulannya yaitu mengembangkan sistem informasi kependudukan berbasis web untuk Desa Talanangka dengan menggunakan metode prototype. Hasilnya adalah aplikasi web dengan fitur login dan dashboard untuk pengelolaan data penduduk. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif dengan jenis data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Studi pustaka yang kedua berjudul Implementasi Website Desa Pucang, Dawang, Bojamogara untuk promosi desa dan peningkatan layanan publik. Kesimpulannya adalah implementasi website desa dapat meningkatkan layanan publik dan memperkenalkan serta memasarkan produk UMKM desa melalui platform online. Metode penelitian yang digunakan adalah program kemitraan masyarakat yang melibatkan dosen dan mahasiswa. Kegiatan ini dilakukan melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi yang mencakup penyusunan proposal, perizinan dengan mitra, analisis desain web, pembuatan web, pelatihan administrasi desa, serta evaluasi dan monitoring kegiatan. Yang ketiga yaitu perancangan sistem informasi desa berbasis web pada Desa Karangsalam, Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas. Kesimpulannya yaitu pembuatan web ini dilakukan dengan metode pelaksanaan yang meliputi identifikasi masalah, pengajuan proposal, pelatihan, evaluasi, dan hasil kegiatan. Hasilnya adalah website Si Desaka yang memiliki fitur berita desa, kegiatan desa, pengumuman, pengajuan surat menyurat. Metode pengembangan perangkat lunak menggunakan metode waterfall dengan tahapan analisa kebutuhan, desain, pembuatan kode program, pengujian, dan pemeliharaan. Selanjutnya yaitu tahapan-tahapan pada pembuatan website yang saya buat berbentuk flowchart. Yang pertama dimulai dari selanjutnya pengumpulan data,
analisis data, analisis kebutuhan sistem, desain sistem, pengujian sistem, dan yang terakhir yaitu implementasi sistem. Selanjutnya ada uraian penjelasan tentang flowchart tersebut. Yang pertama yaitu mulai, yang kedua itu pengumpulan data. Pengumpulan data terkait kecamatan yang akan dibuat. Data ini bisa berupa informasi demografis, peta wilayah, struktur organisasi kecamatan, serta program-program dan layanan yang disediakan. Yang ketiga yaitu analisis data. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis untuk memahami kebutuhan dan karakteristik kecamatan tersebut. Ini melibatkan peninjauan dan pemahaman terhadap data yang telah dikumpulkan. Yang keempat yaitu desain sistem. Tahap ini melibatkan pembuatan desain sistem berdasarkan analisis kebutuhan untuk menentukan tata letak dan fungsionalitas website. Yang kelima yaitu pengujian sistem. Setelah desain selesai, sistem akan diuji untuk memastikan bahwa semua fitur berfungsi dengan baik. Pengujian ini mencakup pengujian fungsionalitas, keamanan, dan kinerja website. Yang keenam yaitu implementasi sistem. Setelah pengujian selesai dan semua masalah diperbaiki, website akan diimplementasikan secara penuh. Ini melibatkan peluncuran website secara publik dan memastikan ketersediaan bagi pengguna. Yang terakhir yaitu selesai. Setelah implementasi, website kecamatan dianggap selesai dan siap digunakan oleh masyarakat. Namun perlu diingat bahwa pemeliharaan dan pembaruan terus-menerus juga perlu dilakukan untuk menjaga kualitas dan relevansi website tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.